Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Emma Wahyu Eko Saputra, Sonia Amelia, Tirza Putri Dianda, Hana Isabella, dan Emma Ria Eyunike akan membawa hierarki kebutuhan manusia. Seperti yang kalian tahu, bahwa Abraham merupakan seorang humanis, hal tersebut yang membuat Abraham Maslow mempercayai pernyataan bahwa setiap individu memiliki keinginan untuk menjadikan dirinya pada tingkat atas. Namun, untuk mencapai tingkatan tersebut, ada tingkatan lain yang harus terpenuhi. Teori hierarki kebutuhan Maslow memuat mengenai tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Individu yang dimaksud adalah manusia. Seperti yang kalian tahu, manusia adalah makhluk yang lemah dan tentunya akan terus berkembang untuk menemukan kelebihan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka. Dalam teori ini memuat 5 tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkat kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Hierarki kebutuhan ini dibentuk dalam bentuk segitiga dengan bagian dasar yang memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibanding bagian kerucutnya. Berikut ini penjelasan dan urutan dari teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Jadi urutan yang pertama dari teori hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow adalah kebutuhan fisiologis. Untuk kebutuhan fisiologis berhubungan dengan kebutuhan setiap individu, baik kebutuhan biologis dan fisik. Misalnya, perusahaan menyediakan konsumsi agar pekerja dapat menjalankan serangkaian pekerjaan. Tidur yang normal dalam artian kerja sesuai waktu. Oksigen untuk bernafas dan juga beristirahat yang cukup dengan tidak melibatkan pekerjaan di saat weekend ataupun hari libur. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan keamanan. Di industri terdapat keamanan keuangan, keamanan terhadap kecelakaan pekerja yang ditandai dengan adanya K3, terdapat satpam yang selalu menjaga industri agar tetap aman, dan keamanan dalam menjamin hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya kontrak kerja. Yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan aspek sosial atau disebut kebutuhan kasih sayang merupakan kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Kebutuhan kasih sayang ditandai dengan adanya keakraban antar pekerja dan perlakuan senior terhadap junior, beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan dan relasi antar teman kerja. Kebutuhan penghargaan. Ketika kebutuhan di 3 tingkat terbawah telah terpenuhi, kebutuhan akan penghargaan mulai memainkan peran yang lebih menonjol dalam memotivasi perilaku manusia atau kelompok yang ada di industri. Jadi, pada tingkat ini, manusia butuh untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Biasanya juga, karyawan akan menunjukkan kemampuannya melalui usaha dan perilaku selama berada di industri. Contohnya adalah pemberian insentif oleh perusahaan terhadap pekerja yang memiliki kemampuan lebih. Selain itu, pemberian sertifikat atau tanda jasa bagi pegawai yang teladan. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi. Orang yang mengaktualisasi diri adalah mereka yang memahami diri sendiri, peduli dengan pertumbuhan pribadi, kurang peduli dengan pendapat orang lain, dan tertarik untuk memenuhi potensi mereka. Misalnya, bagi pegawai yang memang mempunyai potensi lebih, perusahaan akan menaikkan jabatannya, memberikan gaji yang sepadan dengan kerjanya, dan menempatkan di posisi yang sesuai dengan potensinya. Selain itu, orang yang tergolong dapat mengaktualisasi diri mampu menerima pendapat dari orang lain dan lingkungannya. Selain itu, sosok yang mampu memecahkan masalah dalam pekerjaan individu maupun dalam tim. Ternyata ada banyak sekali informasi yang kita dapatkan hanya dalam satu teori ya. Bagaimana? Apakah informasi dari kami sudah tepat?
Teori ini memiliki kesimpulan, intinya untuk mencapai tingkat kebutuhan tertinggi, seseorang individu haruslah terlebih dahulu memenuhi tingkatan kebutuhan terdasar. Nah, barulah dapat mencapai tingkat kebutuhan tertinggi. Jadi sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.